Nah, ini saya ulangi lagi ya. Ini kita masuk ke pokok bahasan pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ini definisi ilmu ekonomi, cukup panjang. Apa keywordnya? Apa highlight dari definisi ini? Intinya, ilmu ekonomi itu cerita tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang terbatas. Itu highlightnya. Ya, meskipun definisi dari Sadono Sukirno ini cukup panjang. Ini saya ambil dari buku teks kita definisinya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang menjadi persoalan pokok ilmu ekonomi? Persoalan pokok ilmu ekonomi adalah bagaimanakah caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaan dari sumber daya tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat. Nah, kan sangat jelas ya. Kata kunci dari ilmu ekonomi itu bicara bagaimana cara memaksimumkan kepuasan dan kemakmuran, baik individu maupun masyarakat, dengan cara ya menggunakan sumber daya tertentu. Nah, kita kan tahu sumber daya itu kan terbatas. Kalau saudara hidup di Jazirah Arab, punya sumber minyak, tetap saja sumber habis. Maka sebagai pemerintah saya akan pikirkan apalagi yang menjadi putus-putus tadi ya. Di monitor saya kok halt ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi sumber pendapatan kita berikutnya begitu. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang luar biasa sumber daya alam. Kita punya sawit, kita punya karet, kita punya tambang, banyak sekali. Harusnya negara kita itu sudah makmur. Kenapa? Karena variasi sumber daya alamnya luar biasa. Nah, lalu bagaimana? Kenapa Indonesia hari ini justru kok masih berhutang yang jumlah hutangnya luar biasa, 6.000 triliun. Bagaimana cara kita membayar hutang ini? Caranya adalah ya meningkatkan pendapatan. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan? Ya negara harus punya formulasi kebijakan yang mampu memproduksi barang dan barang itu laku. Nah, disinilah peran teknik industri, yaitu memilih produk-produk apa ya yang prospektif, bahan bakunya bagaimana, tersedia di dalam negeri atau impor. Biaya nilai tukar di situ. Jika nilai tukar US dollar terhadap rupiah itu sangat tinggi, maka harga bahan baku kita menjadi tinggi. Kalau harga bahan baku menjadi tinggi, tentunya harga pokok produksi menjadi tinggi. Kalau harga pokok produksi menjadi tinggi, tentunya harga jual menjadi mahal. Nah, di situ muncul masalah. Kenapa? Daya saing produk salah satunya adalah dari harga, gitu. Nah, ada 3 komponen kepuasan pelanggan. Yang pertama, timelines of delivery order. Ketepatan jadwal pengiriman produk dari pabrik kepada konsumen. Harus tepat waktu. Kecepatan itu juga salah, apalagi lambat. Yang benar itu on schedule, tepat waktu.
Nah, Anda order nih online, pinginnya barang itu datang jam 3 sore, dia datang jam 2. Saudara lagi tidur, saudara lagi kuliah, jadinya kan marah. Ribut-ribut dia di pagar, gedor-gedor. Ini dari produk atas nama ini, atas nama itu, terganggu. Padahal Anda minta jam 3, gitu. Jadi harus on schedule. Komponen kedua adalah reasonable price, harganya wajar. Bukan harga yang murah, harga yang wajar. Orang akan mau membeli sebuah produk kalau harga itu wajar. Wajar itu pertama dapat diukur dari tingkat kemampuan seseorang. Ya, Anda akan beli produk sesuai dengan kemampuan ekonomi atau duit yang ada di saku Anda. Kan gitu. Itu reasonable price. Gitu. Yang kedua, harga barang tersebut jika dibandingkan dengan produk yang lainnya masuk akal. Gitu. Nggak kemahalan atau nggak kemurahan. Kalau kemahalan ya Anda nggak mau beli. Kalau kemurahan Anda curiga, wah ini jangan-jangan KW. Gitu. Komponen customer satisfaction, kepuasan pelanggan yang ketiga adalah quality accepted quality. Mutu produknya itu yang bisa Anda terima. Gitu. Produk yang berkualitas. Nah, di situ yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan. Sehingga dia akan menggunakan segenap sumber daya yang ada itu bisa memenuhi 3 komponen kepuasan pelanggan itu. Nah, itulah yang dikaji di dalam ilmu ekonomi tadi. Bicara kepuasan, satisfaction. Bicara kemakmuran, welfare, kesejahteraan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ilmu ekonomi ini ada 2 lingkup kajiannya. Yang pertama mikro, yang kedua makro. Apa itu teori mikroekonomi? Ya, yang sering saudara dengar. Teori mikroekonomi adalah bidang ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ya, karena mikro dia mengkaji bagian-bagian kecil saja. Apa sih yang dikaji di mikroekonomi? Isu pokoknya adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apakah jenis-jenis barang yang perlu diproduksi? Nah, ini dalam ilmu teknik industri ada pemilihan alternatif. Saya mau bisnis nih. Apa ya kira-kira bisnis yang bagus? Maka saudara identifikasilah. Oh, kita jualan sayuran segar yang organik. Oh, kita jualan makanan minuman herbal. Oh, kita jualan produk-produk peralatan kesehatan karena itu yang lagi tren di era pandemi. Maka saudara analisis. Nah, itu bicara apakah jenis-jenis barang dan jenis jasa yang perlu diproduksi. Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan. Ini bicara proses produksinya, bicara bahan bakunya ada enggak ya, tersedia enggak ya, impor kah atau ada di sekitar kita. Sulit enggak ya, gitu. Ini sustainable, berlanjut enggak ya ketersediaan bahan baku. Nah, ini juga menjadi concern. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut dihasilkan? Nah, ini mau jual kemana nih? Segmentasi pasar kita siapa nih? Geografinya di mana nih? Dijual kemana? Kepada siapa? Nah, itu yang menjadi concern. Jadi teori ekonomi bicaranya bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Lingkupnya bicara permintaan, bicara teori produksi, bicara elastisitas, bicara perilaku konsumen, bicara pasar, bicara mekanisme harga. Itu lingkup makroekonomi. Apa contoh kasusnya? Kasus tentang perilaku konsumen. Bagaimana perilaku konsumen sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemik COVID-19. Begitu nanti seluruh orang diyakini sudah imun terhadap COVID-19, baru bicara
bagaimana ya perilaku konsumen post COVID-19 pandemic, itu gimana perilakunya pasca pandemik ini, berubah nggak ya? Atau gimana ya, apakah orang akan hidup lebih kepada dunia virtual, maya, online, atau akan ya back to physical activities gitu ya, to meet someone di reality gitu loh. Itu perilaku konsumen. Perilaku produsen. Nah ini produsen ketika pandemi dia ubah produknya gitu. Biasa jualan coklat, sekarang dia buat coklat yang sehat, herbal. Nah, itu perilaku produsen. Nah, apakah produk ini akan dia pertahankan ketika post COVID-19 pandemic muncul, berakhir gitu. Dia akan pertahankan produk ini atau balik ke asal. Nah, itu perilaku gitu ya. Itu ilustrasi perilaku. Jadi lingkup mikroekonomi bicara tentang demand, permintaan, supply, tentang investasi individu, ya, penetapan harga, distribusi barang, bicara laba rugi perusahaan, cara monopoli, pasar, stok dan inventory, tentang gaji, tentang pembangunan infrastruktur. Nah, ini semua lingkup mikroekonomi ini adalah kajian-kajian yang familiar di bidang teknik industri. Kita lihat yang kedua, makroekonomi, teori makroekonomi. Apa sih ini makroekonomi? Bidang ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian, keseluruhan. Kalau mikroekonomi bicara bagian kecil, gitu. Jadi levelnya itu company. Kalau ini ya, kalau mikroekonomi. Kalau makro, dia ceritanya lebih tidak individu, bukan unit analisisnya tidak individual gitu ya. Dia sudah bicara tentang perekonomian pada tingkat rumah tangga, pada tingkat negara, pemerintah, pada tingkat kelompok industri, kelompok perusahaan, misalnya bagaimana nih prospek industri manufaktur Indonesia? Itu saudara sering dengar kan? Bagaimana sih prospek industri farmasi Indonesia? Nah, itu ini perusahaan-perusahaan. Bicara ekspor dan impor. Nah, itu kajian dari makroekonomi. Makroekonomi juga bicara tentang pengangguran dan inflasi. Makroekonomi juga bicara tentang kebijaksanaan pemerintah, tentang kebijakan fiskal. Saudara pernah dengar kan? Kebijakan moneter. Nah, itu ranah dari makroekonomi. Apa lingkup ini salah ya, ini makroekonomi ya. Ini lingkup makroekonomi. Tentang pengeluaran negara. Nah, ini kan sering saudara dengar para pakar ekonom kalau di TV itu bicara tentang wah ini defisit. Nah, defisit berjalan itu bicara tentang bagaimana pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, kira-kira gitu. Jumlah yang kita impor, duit yang kita keluarkan untuk impor barang lebih besar dibandingkan kita ekspor. Jadi kita jual barang, tapi kita lebih banyak beli barang. Akibatnya defisit. Tentang pengangguran, tentang inflasi. Itu makro scope of makroekonomi. Contohnya apa? Tentang pertumbuhan ekonomi, tentang tingkat pengangguran, tentang kesempatan kerja, tentang pendapatan nasional, kebijakan ekonomi, inflasi, deflasi, kerjasama antar negara di dunia, misalnya IPEC, G20 gitu, G20 gitu ya, OPEC gitu ya, itu oil petroleum, gitu. Organisasi Ekonomi Internasional gitu ya, APEC, OPEC, gitu. ASEAN Free Trade, gitu. Pendapatan per kapita, ekspor, impor, siklus ekonomi, investasi pemerintah, neraca pembayaran. Oke, saya kira itu topik kita pada pertemuan pertama. Sampai di sini sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri kuliahnya. Selanjutnya silahkan diakses tautan kuis online-nya, pelajari baik-baik, jangan langsung menjawab sebab hanya ada 1 kali kesempatan untuk menjawab kuis tersebut. Baik, terima kasih perhatiannya. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.